Kematian Bill parah akhirnya menyisakan rentetan misteri yang panjang. Setelah berhasil meretas CCTV hotel, Derby kini tahu siapa saja orang yang sempat berada di dekat kamar Bill sebelum kematiannya. Mereka adalah pelayan hotel, Ziba, David, dan sosok bertopeng. Dalam episode ketiga ini, Lee Anderson mengatakan jika topeng tersebut biasanya digunakan untuk mengelabui artificial intelligence alias AI agar wajah tak dapat terdeteksi. Menurutnya, siapapun yang membunuh Bill, ia adalah orang yang cerdas. Derby juga berhasil mendapatkan satu bukti besar lagi saat ia menguntit sosok yang memakai topeng serupa dengan yang ia lihat di CCTV. Saat berada di rest area, Derby melihat sepatu yang dipakai sosok bertopeng tersebut tersimpan di sana. Sosok itukah yang membunuh Bill? Berikut riddle, clue, dan petunjuk serta hal penting yang berkaitan dengan kematian Bill. Oh ya, untuk kalian yang penasaran dan merasa melewatkan petunjuk serta bagian penting dari episode 1 dan 2, The Murder at the End of the War, link tersedia di deskripsi atau klik di akhir video. Enjoy! Setelah memastikan jika kematian Bill bukan overdosis seperti yang dikatakan Andy Ronson, Derby Hart mulai menyelidiki hubungan semua orang di hotel dengan Bill Farah. Ia memulainya dari Rohan, karena selain dirinya, pria tua itulah yang tampak sangat bersedih atas kematian Bill. Derby meyakini Rohan mengenal Bill, namun pria itu nampak menghindarinya. Derby juga harus dijegal oleh Lume dan Sean yang mencoba menghentikan penyelidikan Derby. Begitupun sesaat sebelum Jiba memulai pertunjukannya kepada para tamu dalam pertemuan orang-orang jenius dari seluruh belahan dunia tersebut, ia mengakui bahwa Bill adalah alasannya untuk hadir ke tempat ini. Jiba mengagumi dan mengikuti karya-karya Bill alias Punk. Saat pertunjukan tengah berlangsung, Derby mengalami halusinasi. Orang-orang di sana tampak memakai topeng putih seperti sosok yang ia lihat di CCTV. Penjelasan akan hal ini mungkin disebabkan oleh narkotika dan pil tidur yang sering dikonsumsi Derby, dan tingkat stres yang ia alami setelah kematian mantannya. Derby kemudian beralih pada Thomas, pelayan hotel yang ia senggol di malam kematian Bill. Thomas membawa teh menuju kamar Bill. Meski sempat bungkam, namun setelah dipaksa oleh Derby, Thomas akhirnya mengatakan ada 3 cangkir teh yang dipesan dari kamar Bill, yang berarti ada lebih dari 1 orang. Dan kemungkinan besar, Bill merencanakan sebuah pertemuan dengan beberapa orang di kamarnya. Derby meminta Ray, sang asisten AI, untuk mencari setiap hubungan antara para tamu dengan Bill, dan sungguh menakjubkan. Ray sebagai AI yang memiliki database nyaris tak terbatas, mampu melakukan apa yang diperintahkan Derby. Ia memulainya dari Oliver. Oliver adalah seorang disabel. Ia harus menggunakan kursi roda. Namun Oliver adalah ahli robotik. Fang bukanlah seniman, ia adalah programmer yang ingin perhatian. Begitu tweet Oliver yang di-retweet kembali oleh Bill. Ray kemudian menginformasikan bahwa Bill dan Lume pernah berada di penerbangan yang sama dari Hong Kong menuju Vancouver pada tahun 2018. Lee Anderson menghadiri acara pameran Bill, Artificial Insanity. Tak ada koneksi antara Bill dan Andy, namun Andy mengaku pernah meminta bantuan Bill untuk menyelamatkan pondok mereka di Crystal River. Andy, Lee, dan Bill pernah saling bertemu sebelumnya, tapi Ray menjelaskan hubungan Andy dan Sean. Perusahaan Andy, Ronson Industries, membiayai pendanaan Sean ke bulan untuk kepentingan kolonisasi di sana. Ray juga tak menemukan keterkaitan antara Rohan dan Bill, tapi Ray membeberkan riwayat hidup Rohan. Ia adalah ahli klimatologi dan aktivis lingkungan yang menyerukan tentang bahaya karbon dengan perubahan iklim. Rohan pernah ditahan di Moskow selama 3 tahun dengan tuduhan mata-mata. Ray menyimpulkan tak ada orang biasa di pertemuan tersebut, termasuk Derby. No, Darby. Not even you. Derby melihat seseorang keluar dari hotel, dan ia membuntutinya. Sosok itu mengenakan topeng yang sama seperti yang dipakai orang yang terlihat di CCTV.
Ia menuju tebing yang tinggi. Derby nyaris ketahuan, namun ia sempat melihat sepatu yang dikenakan sosok itu. Saat menuju tebing, sosok itu pun mengeluarkan senter dan memberikan kode Morse. Satu tumbang masih berlanjut. Derby berhasil membacanya. Satu tumbang yang mengarah pada kematian Bill. Lee Anderson menjelaskan bahwa topeng putih yang digunakan sosok dalam CCTV itu dipakai untuk mengelabui AI agar siapapun yang ada di baliknya tidak dapat terdeteksi. Hampir semua staf hotel mengerti hal itu dan memiliki kemampuan meretas, termasuk Todd, Eva, dan Marius. Menurut Lee, Andy lah yang mengundang Bill ke sini, bukan dirinya, seperti yang Bill katakan pada Derby. Antara Lee dan Bill pernah memiliki hubungan. Bahkan Lee mengaku sempat tidur dengannya. Namun tak lama kemudian ia menikah dengan Andy. Meskipun hubungan mereka putus nyambung. Dari kejujuran Lee ini, motif Andy untuk menghabisi Bill semakin kuat di antara motif orang-orang yang ada di sana. Saat Andy Ronson membawa rombongan ke puncak untuk menunjukkan sesuatu, Rohan akhirnya bercerita pada Derby tentang hubungannya dengan Bill. Anak itu membantunya mengatasi kecanduan alkohol sampai ia berhenti minum lagi. Bill juga mendorongnya untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Mengapa orang yang membantunya melepaskan diri dari kecanduan alkohol malah berakhir dengan overdosis? Di tengah percakapan, Rohan merasakan sakit di dadanya. Ia mengalami gagal jantung 2 tahun yang lalu dan harus memasang 2 ring di jantungnya sebagai pemacu. Sayangnya saat Derby bertanya apakah ia bertemu dengan Bill di malam kematiannya, Rohan mengalihkan pembicaraan. Setelah sampai di puncak, Andy kemudian memamerkan mahakaryanya, yaitu para robot yang tengah membangun jembatan dan terowongan bawah tanah. Mereka dapat memperbaiki diri dan diciptakan untuk iklim yang ekstrim, merupakan kerjasamanya dengan Oliver. Ketika mereka berada di rest area, Derby melihat sepatu yang dipakai sosok bertopeng malam tadi. Awalnya ia mengira itu milik David yang menggodanya. Di luar dugaan, sepatu itu ternyata milik Rohan. Derby langsung menyimpulkan jika Rohan adalah sosok bertopeng tersebut. Saat Derby bertanya apakah Rohan pergi ke kamar Bill di malam kematiannya, namun Rohan mengatakan jika ia tak akan menyakiti Bill dan menyuruh Derby untuk berhenti. Ketika Zoomer dan Derby akan bermain, anak itu bersin setelah ia melepas helm virtual reality-nya. Saat Derby memainkannya, ia takjub dengan virtual reality tersebut. Bukan hal aneh bagi seorang putra raja teknologi seperti Andy. Derby hampir mendapat informasi dari Zoomer setelah selesai bermain. Bocah itu sebenarnya akan bercerita tentang penyebab pertengkaran ayah dan ibunya. Tapi ia sempat mengatakan bahwa keduanya sering bertengkar tentang masa depan sebelum ayahnya datang dan menghentikan Zoomer berbicara terlalu banyak. Dengan semua kegaduhan yang dilakukan Derby, Andy pada kesudahannya meminta Derby untuk meninggalkan tempat itu demi kenyamanan para tamu yang lain. Andy bahkan mengetahui kalau Derby telah meretas CCTV-nya. Ia sudah selangkah lebih dulu mengetahui orang-orang yang ada di rekaman CCTV. Memang tak ada CCTV di dalam kamar, namun mereka memasang monitor detak jantung yang membuktikan bahwa detak jantung Bill naik sebelum sosok bertopeng tersebut. Laporan toksikologi yang ia terima mengatakan jika Bill meninggal karena overdosis, dibuktikan dalam kandungan darahnya, menjelaskan mengapa polisi tidak bertanya pada Derby dan orang-orang di hotel. Namun Derby memutuskan untuk tidak pergi dari sana dan melanjutkan penyelidikannya setelah mendengar berita kematian Bill dari televisi yang diberitakan berbeda dengan yang terjadi sebenarnya. Penegasan yang membuat Derby berpikir ulang adalah saat ia mendengar bahwa Bill merupakan seniman dan kritikus yang concern pada isu-isu lingkungan, menjadikan ia musuh besar bagi pengusaha.
Robot yang Andy buat mungkin adalah salah satu yang menerima kritikan dari Bill alias Fangs. Ia adalah ancaman bagi Andy. Derby menerima telepon dari Rohan yang akhirnya mengaku bahwa dialah sosok bertopeng tersebut. Mereka memang punya rencana, namun Bill mendapatkan sebuah rahasia yang tak dapat ia katakan melalui telepon. Tapi saat Rohan masuk ke dalam kamar Bill, pria itu sudah dalam keadaan mabuk dan ia merasa kecewa, kemudian meninggalkan Bill. Namun kini ia sadar Bill diracuni. Tapi Rohan mengatakan mungkin ia tahu apa yang didapatkan Bill. Tiba-tiba Rohan berhenti berbicara dan sudah tergeletak di headphone. Sayangnya Rohan tak bisa diselamatkan dan rahasia Bill mati bersamanya. Andy memerintahkan pada Todd untuk membawa semua orang ke ruang bawah tanah. Apakah kematian Rohan disebabkan oleh gagal jantung yang ia derita, atau ada yang sengaja menghabisinya karena mengetahui sebuah rahasia?